Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu dosen penguji yang saya hormati, perkenalkan nama saya Hasan Nasrullah, peserta PPG Daljab Kemenag batch 4 tahun 2025 untuk LPTK Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM 2529416, asal sekolah dari MA Persis Katapang, Kabupaten Bandung, akan menampilkan video uji kinerja untuk mata pelajaran informatika kelas 10 fase E, elemen analisis data. Sekian, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk semua? Ada yang masih di luar? Tidak ada ya? Baik, kita mulai pembelajaran informatika di kelas 10-2. Bismillahirrahmanirrahim. Sehat semuanya kalian? Luar biasa, tetap semangat ya meskipun hari sudah lewat tengah hari ini. Seperti biasa, untuk menambah keberkahan hari ini, kita berdoa semoga lancar. Apa yang kita usahakan dan apa yang kita harapkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan dipimpin oleh KM. Sebelum kita belajar, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, silakan kalian berdiri semuanya. Kita nyanyikan lagu nasional. Bapak cek kehadiran kalian dulu ya. Alan? Hadir. Amira? Hadir. Balkis? Fadil? Hadir. Berikutnya ke-18 Muhammad Akbar? Raffi Ahmad? Ada artis nih. Jumlah kalian 33 ya, hadir semua? Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar tentang analisis data. Sebelum masuk ke materi, Bapak ingin tahu terlebih dahulu emosi kalian seperti apa. Silakan kalian akses di menu di digital material s.id/info-x. Nanti di sana ada cek emosimu. Alhamdulillah. Nah, biasanya kalau Bapak ngajar di kelas pagi, senang semangatnya itu hampir 100%. Oke, Bapak beri penguatan dulu ya. Begini. Ada yang perlu kalian ketahui ya, bahwa dalam pembelajaran kita itu bukan hanya sekedar mentransfer pengetahuan, kan? Tapi juga bagaimana kita mendidik dan juga melatih emosi kita. Terutama yang kaitannya sebagai seorang muslim adalah hubungan kita kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan keimanan. Lihat di sana. Kalian bisa melihat tadi yang senang semangat, ya alhamdulillah. Kita bersyukur. Tapi dalam surat Yunus ayat 58, kata berbahagia itu Allah memerintahkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul fabifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika yafrahu. Hendaklah atas fadilah rahmat dari Allah lah hendaknya kalian semua itu berbahagia. Kenapa? Karena kalau bahagia kita hanya berdasarkan kepada ladzatun dunyawiyatun abdaniyatun, kelezatan badan kita yang sifatnya duniawi itu hanya sementara. Makanya Allah memerintahkan bahagia itu ya atas
fadilah Allah. Berbahagia karena kita melakukan amal soleh. Nah, ini nyambung kepada yang kedua. Jika kalian merasa biasa saja, sekali lagi Bapak di setiap kelas selalu mengingatkan bahwa harus jadikan motivasi. Dalam Islam, baru niat berbuat kebaikan saja itu sudah menjadi suatu nilai plus, satu kebaikan. Belum diamalkan, apalagi ketika sudah diamalkan, itu menjadi 10 kali lipat dicatatnya, bahkan berkali-kali lipat, 700 kali lipat, bahkan sampai tidak terhingga di dalam hadis riwayat siapa tuh? Riwayat Al-Bukhari ya. Kemudian yang sedih dan murung ini juga sama, bahwa kesedihan kita, kalau kita merasa murung, yakinlah bahwa itu adalah salah satu di antara rukun iman, antu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Iman kepada takdir Allah itu yang baiknya dan juga yang buruknya. Nah, ini yang lelah mengantuk. Ada beberapa hal biasanya mengantuk karena kita tidak merasa tertarik atau dari mulai merasa biasa-biasa saja. Lelah biasanya. Kenapa lelah mengantuk? Lihat di situ. Amal-amal yang akan berpeluang surgawi, dalam mengerjakannya selalu banyak godaan. Dalam hadis riwayat siapa tuh? Riwayat Imam Muslim. Huffatil jannatu bil makarih. Surga itu diliputi dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan nafsu atau yang tidak menyenangkan. Huffatin nar bisyahwat. Neraka, amal-amal neraka itu selalu dihiasi, diliputi dengan syahwat. Kemudian yang tadi misalkan sedang merasa kesal, sedang merasa enggak mood, ketahuilah sekali lagi bahwa kesal itu normal, tapi kita juga harus tahu dalam Ali Imran 134 bahwa menahan amarah dan memaafkan itu adalah salah satu dari ciri-ciri orang yang bertakwa, begitu. Termasuk nanti ketika kalian dalam pembelajaran ada hal-hal yang tidak menyenangkan, itu stop dulu. Kemudian tarik napas dulu. Nah, gitu. Lepaskan lagi. Kemudian bismillah. Lanjutkan lagi. Materi yang akan kita pelajari hari ini di judul bisa kalian lihat tentang analisis data. Di kelas 10 ya, semester sebelumnya juga kita sudah belajar tentang berpikir komputasional. Kemudian dalam pelajaran itu juga ada logika proposisi. Masih ingat? Ada apa aja? Oke, konjungsi, kemudian disjungsi dan implikasi. Apa itu konjungsi? Jika dua proposisi dihubungkan dengan kata dan. Kalau disjungsi, dua proposisi atau lebih dihubungkan dengan atau. Kalau implikasi, nah implikasi sesuai dengan namanya, ada sebab akibat, ada jika, ada maka. Nah, sekarang di sini kita akan belajar bagaimana mengolah, menganalisis fungsi logika pada Microsoft Excel sebagai dasar pengambilan keputusan dalam penyelesaian masalah. Nah, ini beberapa indikator yang akan kita pelajari. Yang pertama apa tuh? Nah, identifikasi penggunaan operator perbandingan. Nanti kita bahas apa itu operator perbandingan. Karena biasanya kan tadi proposisi itu ada membandingkan A dan B, apakah si A memenuhi syarat B atau sebaliknya. Kemudian Anda menerapkan fungsi logika tunggal if untuk pengambilan keputusan sederhana. Kemudian ada logika majemuk and dan juga or untuk menguji banyak kondisi sekaligus. Dan yang keberapa tuh? Keempat ya, mengkombinasikan fungsi if and or untuk kasus yang lebih kompleks. Dan di indikator yang kelima itu ada error handling
atau penanganan error, karena aplikasi biasanya akan ada error ketika kita sebagai user salah menginput data atau ada hal-hal yang sifatnya teknis. Coba kalian lihat pertanyaan berikut. Apa masalahnya di sini? Kamat kesiswaan minta bantuan kamu pengurus OSIS mendata siswa yang berhak mendapatkan beasiswa. Menjadi masalah non? Waktu singkat, tapi datanya dia sampai 900 data. Kita harus cek si A misalkan nilainya berapa. Oh rankingnya, ranking syaratnya tuh di situ ya, rankingnya 10 besar gak? Kalau 10 besar checklist 1. Dan tidak pernah terlambat upacara, cek upacaranya terlambat berapa kali. Oh baru 1 kali, checklist. Kalau 2 checklist berarti memenuhi syarat untuk beasiswa. Kalau calonnya itu hanya 1 orang, it's okay, bukan sebuah masalah. Di sana disebutkan 900. Kalian diberi daftar santri, nomor, nama, kemudian ranking, lalu jumlah berapa kali terlambat upacara dalam kolomnya. Terbayang kolomnya? Terbayang. Checklistan oleh kalian tuh satu-satu. Dia di checklist, aman. Checklist yang 2 checklist lulus berarti. Yang enggak lulus. Masalah harus selesai dalam 1 jam. Bayangkan. Yang nyuruhnya wakamat kesiswaan lagi. Biasanya disiplin, agak galak biasanya. Tapi kalau di sini enggak ya? Alhamdulillah di sini. Tegas tapi berwibawa. Nah, untuk lebih jauhnya nanti ada masalah-masalah lagi yang akan kalian temukan berupa studi kasus. Namun untuk pembelajaran pada pertemuan kali ini karena kita di lab, jadi Bapak akan mengelompokkan kalian dengan teknik quad proximity. Quad itu apa ya? 4 proximity? 4 jarak, apa maksudnya? Ya, pokoknya kalian sudah duduk 1 meja panjang ini ber-4, itu jadi kelompoknya masing-masing, gitu ya. Nah, ada 4 peran di sini. 1 sebagai navigator, sebagai navigasi dia nanti membaca bahan ajar. Termasuk juga yang kedua adalah keyboarder yang mengetik. Kemudian nanti ada yang scriber, mencatat dan mengisi temuan di LKPD. Silakan kalian kunjungi tadi link yang di sini. Ini ada beberapa menu yang bisa kalian akses ya. Ketik saja langsung s.id, huruf kecil semua, garis miring, info strip X. Silakan diunduh dulu suplemen materinya. Nah, di sini ada suplemen materi tentang pengertian fungsi logika. Kemudian fungsi if, and, or, dan kombinasinya, serta contohnya. Kemudian yang kedua, ada LKPD. Ini LKPD-nya, nanti kalian ketikkan saja temuan-temuannya ya. Di sini ada kasus A, kasus B. Nah, nanti ketik temuan-temuannya di file yang ketiga nih, yang file Excel. Nah, di file Excel. Ini di-download dulu. Jadi kalian download di sini, klik file. Kemudian menu download dan Microsoft Excel. Kalian download. Nanti di baris bawahnya tambahkan temuan-temuan kalian. Karena file ini yang akan di-upload. Jadi Bapak nggak akan membagikan LKPD secara paper base, tapi Bapak membagikan LKPD secara paperless. Sudah dibuka semuanya? Oke. Nah, di sini di LKPD, di file Excel yang ini, nama kelompoknya apa, kemudian anggotanya siapa, dia perannya sebagai apa, lalu di bawahnya temuannya mau di kasus A atau di kasus B. Pelajari suplemen ajar, bahan ajarnya, kemudian teliti kasusnya. Jangan tergesa-gesa mengetik di rumus atau formula Excel.
Tapi fokus dulu pada masalahnya, fokus dulu pada kriterianya, lalu logikanya yang diharapkan seperti apa. Kalau menemukan error, tenang, jangan panik. Karena kita namanya juga belajar. Belajar mah jangan takut salah. Jangan takut salah kalau belajar itu. Karena dari kesalahan kita belajar. Boleh silakan inspektor inspeksi ke kelompok lain. Satu kelompok hanya boleh satu inspektor dikunjunginya. Bisa, Maisa, bisa. Kenapa? Mana coba? Belum. Nanti dulu. Kerjakan dulu. Ya, gitu. Perannya mana perannya? Pro. Jangan lupa ketik nama peran kalian. Nih perannya nih. Tuh perannya tuh, awas jangan lupa. Yang inspektor yang mana?
Semangat di blok sekalian. Coba kita Ctrl Z dulu ya, Bapak contohin. Nah, blok semuanya. Nah, di blok semuanya. Seleksi dulu. Klik. Langsung ya klik, drag. Nah, gitu. Sekali. Nah, gitu. Kakinya turunkan. Turunkan. Kita lihat, cek siapa yang pertama kali mengumpulkan. RG dulu, trio Kalter, silakan. Kalian yang kagak, kalau ini tuh sekali jadi. Meskipun ini tuh berhasil, tapi kita tuh nggak dalam sekali jadi gitu. Karena ada ini, nih apa? Lupa menambahkan tanda sama dengan. Tuh, Sehingga terjadilah kesalahan pada awalnya. Namun kita ini telah selalu berusaha dan mencoba dan akhirnya berhasil. Ini udah ya kayak gini aja. Coba ke kasus boy. Sekarang saya tanya lagi, apakah ini juga sama dalam sekali jadi? Benar, ini memang tidak sekali jadi karena sama tadi ada kesalahan penempatan juga karena banyak ya ini harus diletakin di mana gitu, jadi rada pusing sehingga terjadi error. Tapi kita terus mencoba dan akhirnya berhasil. Terjadi kesalahan menulis. Jadi di angka 5-nya itu malah ditambahin tanda kutip, harusnya enggak gitu. Yeah. Terus sama yang apa? Yang IT dan HR. Kita tuh malah tanda kutip IT, terus tanda kutip lagi, terus koma, terus langsung ke HR. Jadi nggak dipencet lagi, nggak diklik lagi si divisinya itu. Selain lupa menggunakan huruf kapital, kami juga saat menuliskan formula ternyata banyak yang typo ya. Jadi error terus. Udah berkeliling-keliling ke sana kemari, ternyata errornya itu typo. Itu human error. Wajarlah manusia. Jadi yang terakhir di sini kan setiap komputer itu atau laptop itu pasti kan berbeda-beda. Kan di dalam rumusnya itu ada yang memakai koma atau titik koma. Jadi kita itu tadi lupa malah memakai titik koma. Jadi rumus kami yang sudah kami siapkan itu jadi error. Seharusnya kami memakai koma bukan memakai titik koma. Ya, jadi itu teman-teman yang tadi kelompok kami temukan dan kegagalan dari kelompok kami. Semoga apa yang dari kelompok kami temukan dan kegagalan kelompok kami kedepannya bisa lebih baik lagi dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dalam hidup kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tiba di bagian yang paling akhir, yaitu bagian evaluasi ya. Tadi sedikit ada beberapa hal yang Bapak tangkap dari kelompok mana ya? Kelompok Assalam kalau nggak salah ya. Ada kesalahan dalam pengetikan nama fungsi antara huruf kecil dan huruf besar itu. Penulisan nama fungsi baik itu if-nya pakai huruf kecil, or-nya huruf besar, kemudian n-nya misalkan a-nya kecil, n-nya besar, d-nya kecil lagi, itu tidak berpengaruh. Jadi dalam istilahnya itu disebut non case sensitif. Yang berpengaruh itu adalah bagaimana kalian menempatkan tanda kurung awal, kurung akhir, tanda kutip seperti tadi bagus tuh. Saya error kenapa? Karena angka tapi pakai tanda kutip. Ya, itu nggak akan diolah sebagai angka, nanti diolahnya sebagai teks. Akan memunculkan error. Termasuk tadi betul, ada yang pemisah menggunakan koma. Pemisahnya harus dicek juga di perangkat kalian, ada yang harus menggunakan semikolon atau titik koma. Dan tadi wajar manusia katanya bisa error. Nah, apakah komputer bisa error tidak? Bisa nggak? Apakah wajar kalau komputer error enggak? Wajar manusia error. Kalau komputer error wajar tidak? Wajar nggak? Wajar. Kenapa?
Artinya meskipun sistem sudah dibuat sedemikian rupa, sistem nggak bisa berjalan sendiri. Sistem itu dibuat oleh manusia. Bisa jadi manusia membuat sistem itu ada peluang error, ada peluang bug dalam istilah software development. Ya. Karena kita bukan holik yang sempurna atau luput dari kesalahan. Maka tadi di awal pertemuan Bapak sebutkan bahwa jangan sampai kemudian kesalahan kita itu dibuat dengan sengaja. Sehingga komputer mengikuti kesalahan kita, komputer nggak salah, aplikasi nggak salah. Tapi karena kita memodifikasi data, memodifikasi fungsi yang harusnya menggunakan N, 2 syaratnya harus terpenuhi, ini ganti saja pakai OR. Kenapa? Biar si A lolos. Bisa jadi itu terjadi dalam kehidupan realita. Ngarah lolos dapat beasiswa, ngarah lolos dapat bantuan sosial, ganti codingnya bukan pakai N, tapi pakai OR. Apa OR? Anak yatim atau misalkan yang penghasilannya di bawah 1 juta taruhlah. Ada di bawah 1 juta tapi bukan anak yatim. Kalau pakai N dapat nggak? Enggak. Ngarah dapat ganti ke OR. Jadi meskipun bukan anak yatim tapi karena dia di bawah 1 juta dapat. Dan itu bisa saja manusia yang bertindak tidak adil atau merubah aturan, merubah syarat tanpa kesepakatan hasil musyawarah. Tuh. Berikutnya kita akan melakukan assessment dari apa yang sudah dipelajari. Silakan. Di menu yang tadi diklik itu langsung masuk ke quizzes. Sudah join semua? Sudah ya? Baik, kita mulai. Hera udah? Hera satu lagi ya? Sama Isnen. Oke, Jeki udah? Oke, dan terakhir untuk refleksi proses pembelajaran kita, silakan diklik di menu berikutnya, menu terakhir sebelum kita akhiri. Cepat saja, itu nggak perlu pikir ya. Di pertemuan berikutnya, tadi Bapak cek di belakang, ada yang rajin. Di kolom-kolomnya itu diberi warna, yang gagal diberi warna hijau, kemudian yang tidak gagal diberi warna merah, misalkan ya. Tapi Bapak tanya, kamu memberi warnanya apakah manual atau otomatis? Manual Pak, diklik warnaan, klik beri warna, klik beri warna. Oh gitu. Kalau datanya ada 1 juta gimana? 1 juta baris. Nah, apakah bisa Pak secara otomatis? Bisa. Kita tinggal blok saja data yang akan kita beri format itu. Nanti ada yang disebut dengan conditional formatting. Jadi memberi format sesuai kondisinya. Tergantung kita kondisinya mau seperti apa. Dan itu akan insya Allah kita pelajari nanti dalam materi visualisasi data. Jadi setelah kita mengolah, menganalisis, kemudian memutuskan, nanti kita mau menyajikan data itu seperti apa agar lebih secara visual lebih mudah untuk dilihat. Tidak hanya berupa angka saja, tidak hanya berupa teks saja, tapi warna pun juga kita bisa menentukan itu. Insya Allah di pertemuan berikutnya. Alhamdulillah dari awal sampai akhir pembelajaran kita sudah selesai. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini senantiasa selalu ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala dan menjadi saksi amal kebaikan kita selama hidup di dunia. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum jazakumullahu khairan katsira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.